Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Dan kali ini saya akan membahas tentang optimalisasi pengisian kebutuhan P3K tahun 2022, yaitu seleksi tahun kemarin. Jadi pada seleksi tahun kemarin banyak yang gagal. Akhirnya pada video yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, Menpan RB bersama dengan Kepala BKN membahas formulasi untuk mengisi kekosongan akibat tidak atau banyak yang tidak lolos passing grade pada seleksi tahun 2022 kemarin. Nah, pada bulan ini banyak ditetapkan tiba-tiba ada pengumuman optimalisasi hasil. Banyak peserta yang kemarin tidak lolos tiba-tiba statusnya menjadi lolos. Nah, itu apa penyebabnya? Nah, saya akan membahas pada video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar ASN baik CPNS maupun P3K. Yang sudah melakukannya saya doakan semoga segera diangkat di tahun ini. Let's go. Jadi ceritanya hari ini itu saya kaget karena tiba-tiba ada pengumuman optimalisasi dan teman saya yang ikut seleksi kemarin dan gagal tiba-tiba statusnya menjadi lolos seleksi dengan berdasarkan surat pengumuman hasil optimalisasi. Nah, ternyata setelah saya telusuri, ternyata ini sudah ditetapkan oleh Menpan RB, yaitu pada keputusan Menpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022. Nah, untuk file ini bisa ambil di grup Telegram yang linknya ada di deskripsi atau di download di blog saya. Linknya juga akan saya cantumkan. Jadi saya akan membahas secara garis besar saja. Inti dari Kemenpan ini adalah optimalisasi pengisian kebutuhan P3K tahun 2022 ini dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya. Artinya kalau sudah ada yang lolos passing grade tidak termasuk optimalisasi. Nah, kemudian siapa yang mendapat optimalisasi? Yang mendapatkan optimalisasi adalah A, peserta XDHK2 atau B, peserta non ASN. Jadi yang mendapat optimalisasi hanya pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah yang berstatus non ASN atau tenaga honorer kategori 2. Jadi meskipun P3K 2022 kemarin swasta atau format umum bisa mendaftar, namun tidak diprioritaskan untuk optimalisasi meskipun nilainya tinggi selama dia tidak memenuhi passing grade. Nah, kalau masih bingung nanti akan saya jelaskan contohnya. Kemudian yang dimaksud DHK2 ini yang terdaftar pada database BKN. Sedangkan non ASN adalah selain DHK2 tetapi memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamar pada P3K teknis tahun 2022. Misalkan seperti ini, ada dua orang. Yang pertama dia dari instansi swasta, nilainya tidak lolos passing grade, tapi jika ditotal nilainya itu dia berada di peringkat 1. Sedangkan ada si B, dia di peringkat kedua nilainya sama-sama tidak lolos passing grade, tapi dia adalah pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, statusnya honorer atau non ASN atau honorer kategori 2. Meskipun nilainya jika ditotal dia berada di peringkat 2, tetapi yang mendapat prioritas untuk lolos adalah si B ini karena dia adalah tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi yang nilainya banyak tadi meskipun sama-sama tidak lolos, dia tidak akan diikutkan optimalisasi ini. Jadi memang banyak yang protes di akunnya pemerintah. Misalkan kayak apa ya? Intinya kabupaten masing-masing pasti mengumumkan, yang instansi yang teman-teman lamar kemarin mengumumkan siapa saja yang lolos optimalisasi. Nah, di situ banyak sekali yang protes. Loh, nilai saya lebih tinggi kok tidak lolos. Nah, jawabannya karena kamu bukan belum pernah mengabdi di instansi pemerintah. Jawabannya seperti itu. Nah, jika ranking 1 dan ranking 2 sama-sama bekerja di instansi pemerintah dan nilainya sama besarnya, itu yang menjadi penentu adalah ini, situm ke-11. Yang pertama, nilai kompetensi teknisnya yang tertinggi. Jika masih sama, nanti nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kemudian jika masih sama, maka berdasarkan wawancara, dan jika masih sama lagi, diutamakan yang usianya paling tinggi. Nah, itu penjelasannya. Jadi jangan kaget kenapa tiba-tiba ada pengumuman loh, asalnya nggak lolos kok tiba-tiba lolos, apakah pakai orang dalam? Tidak, itu memang sudah ditentukan pada Kemenpan ini. Jadi ini resmi dari BKN
dan Menpan RB yang sudah memformulasi atau reformulasi ulang nilainya supaya formasi yang kosong itu terisi kembali. Jadi tidak perlu diadakan seleksi untuk 2023 ini untuk seleksi ulang. Jadi 2023 ini fokus untuk formasi P3K dan CPNS yang baru, bukan termasuk yang 2022. Itu saja yang dapat saya bahas pada video kali ini. Jika tidak ingin ketinggalan informasi lagi atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar, nanti akan saya jawab, dan juga join di grup Telegram yang linknya ada di deskripsi. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan juga kita lonceng di sebelah tombol subscribe. Yang setelah melakukannya saya doakan semoga lolos tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.